Itu di tempat yang memang tidak boleh ada orang merokok di situ. Lalu yang kedua adalah di tempat proses belajar mengajar, ya. Termasuk di sini adalah sekolah-sekolah, ya. Madrasah-madrasah di dalamnya. Juga mungkin di tempat-tempat pelatihan, ya. Pelatihan-pelatihan juga termasuk dalam proses belajar mengajar di situ juga. Termasuk kawasan tanpa rokok, ya, sesuai perda. Lalu yang ketiga adalah tempat anak bermain, nah itu di PAUD, ya. Ibu Pak, itu di PAUD juga tidak boleh ada orang merokok. Lalu di tempat ibadah Bapak Ibu semuanya di gereja, di masjid, ya. Sebetulnya itu juga termasuk dalam wilayah kawasan tanpa rokok yang tercantum di Perda Nomor 3 tahun 2019, ya, Perda Kabupaten Banjarnegara. Lalu yang kelima adalah di angkutan umum Bapak Ibu semuanya, sebetulnya angkutan itu juga masih di ranah wilayah kawasan tanpa rokok. Keenam adalah di tempat kerja, ya, di tempat kerja bisa di institusi maupun di instansi, dan juga di tempat-tempat umum Bapak Ibu semuanya bisa di wilayah pasar atau terminal, ya. Tapi tadi wilayah-wilayah seperti ini tadi sudah disampaikan oleh Pak Abidin bahwa implementasinya tidak ada, masih nol. Makanya ini Bapak Ibu sebagai pemangku kebijakan nanti masuk di ranah kedua. Paling kita mulai dulu di ranah kedua, pertama dan kedua. Bapak Ibu masuk di skup ranah kedua. Dan juga mungkin bagi Bapak Ibu yang keenam, ya, itu juga masuk ke tempat ibadah, ya. Bisa masuk ke ibadah, bisa juga masuk ke tempat belajar. Ya, itu bisa nanti dimensikan masuk yang ya. Tempat ibadah ternyata di masjid-masjid pun juga sebetulnya sesuai organnya juga masuk di wilayah kawasan tanpa rokok. Baik Bapak Ibu semuanya, kami mewakili yang dimaksud 100% bebas asap rokok Bapak Ibu semuanya, ternyata ada 8 kriteria Bapak Ibu semuanya, ya. Ada 8 kriteria bahwa kawasan tanpa rokok itu bebas dari asap rokok. Pak Bu, asap rokoknya, ya, bukan rokoknya. Rokoknya boleh, asal tidak disumbat. Betul, rokok tidak apa-apa Pak, ya. Tapi tidak disumbat. Bukan rokok tidak apa-apa Pak, ya. Itu masih termasuk 100% bebas asap rokok kalau tidak disumbat. Kira-kira itu Bapak Ibu semuanya, bahwa di kawasan tersebut tidak terdapat orang merokok di dalam gedung. Berarti kalau misalnya ada orang yang biasa merokok mau merokok, berarti nggak boleh di dalam gedung, di luar gedung, di halaman. Di kamar mandi termasuk gedung. Dari kamar mandi. Nomor 2, tidak ditemukan merokok, ditemukan ruang merokok dalam gedung. Di dalam gedung tidak boleh ada ruang khusus yang menyediakan untuk orang untuk merokok, gitu. Itu amanah di Perda, gitu. Saya bacakan Perda. Saya bacakan Perda. Ini saya cuma menyampaikan apa yang tertuang di Perda Nomor 3 tahun 2019. Ya. Selain tidak ada orang merokok, tidak ada ruang yang untuk merokok, juga tidak tercium bau rokok. Ya. Tidak tercium bau rokok. Lalu juga tidak ditemukan puntung rokok di halaman ataupun di tempat sampah. Ya. Itu tidak ditemukan puntung rokok baik di tempat sampah maupun di halaman. Ya. Lalu yang berikutnya adalah tidak ditemukan penjualan rokok di sekitar kawasan tanpa rokok tersebut dari pemerintah tanah tadi. Ya. Lalu tidak ditemukan asbak paku dan juga korek api. Ya. Tidak ditemukan asbak dan korek api di meja. Ya. Tidak boleh disediakan korek api dan asbak, apalagi rokok. Dupet ke. Ya. Itu amanah dari Perda. Saya cuma menyimpulkan dari Perda. Lalu yang ketujuh Bapak Ibu semuanya, tidak ditemukan iklan atau promosi rokok di sekitar kawasan tanpa rokok. Bapak Ibu pasti tidak ke sini, apakah sudah mirsani adakah iklan yang terkait rokok? Ada di segalanya. Tadi sempat ada nggak coba di observasi di jalan ada mirip, di jalan ada mirip, masih ada mirip. Apalagi tadi di sekitar Bapak Ibu jelas penyasar yang
sekitarnya. Kawasan tanpa rokok misalnya di tempat proses belajar mengajar atau di institusi Anda kan tidak observasi diamati. Lalu ada terkait yang 8 Bapak Ibu semuanya juga ada tanda dilarang merokok. Berarti itu 8 kriteria yang menyebutkan bahwa 100% bahwa kawasan tanpa rokok itu dijalankan, bahwa implementasi tersebut berjalan, tidak mandek istilahnya. Berarti kriteria bahwa penerapan kawasan tanpa rokok itu dijalankan yaitu dengan jalan berusaha ada 8 observasi utama. Bahwa misalnya sekolah A menjalankan penerapan KTR-nya sudah menjalani KTR, berarti 8-8-nya itu sudah ada semua kriteria yang ada itu sudah ada semuanya. Itu dia Bapak Ibu semuanya. Lalu kenapa sih perlu peraturan? Alhamdulillah tadi sudah disampaikan bahwa penyelenggara sudah mempunyai peraturan daerah terkait kawasan tanpa rokok yaitu nomor 3 tahun 2019. Yang perlu Bapak Ibu semuanya karena ini memang untuk melindungi para masyarakatnya, para masyarakatnya agar terbebas dari asap rokok. Karena kita ketahui nanti akan diuraikan tuntas oleh dokter kita dari rumah sakit bahwa ternyata bahaya asap rokok itu menimbulkan berbagai banyak penyakit. Di sini Nun Sewu karena di lingkup kesehatan menyampaikan terkait kesingkatan ya Pak. Bukan kalau kayak gitu kenapa rokoknya sampai rokoknya satu itu Pak bro, masalah yang lain. Kita hanya menyampaikan terkait bahaya rokok di sini terkait dengan kesehatan, tidak menyinggung yang lain-lain. Ya Pak Bu, sepakat ya Pak. Kenapa sih pembicaraan ini harus pakai media rokok? Bukan, kita nggak sampai ke situ karena namanya kita hanya menyampaikan seputar di bidang kesehatan. Ternyata bahaya rokok nanti akan dikupas oleh Dr. Abdul Amin lebih lanjut karena yaitu harapannya yang tidak merokok itu bisa menghirup udara yang tidak tercemar asap rokok. Tapi sayang perdanya itu terkait kawasan tanpa rokok masih belum optimal pelaksanaan. Kemarin hari pertama kita sudah mengumpulkan agar nanti bahu Bapak Ibu semuanya kecamatan kemarin sudah diundang oleh kepala dinas kami dan ini Bapak Ibu pemangku kebijakan di kecamatan yang terkait sekolah juga sudah kami dimensikan kecamatan Bapak Ibu dan juga oleh teman-teman kami nanti yang ada di puskesmas sesuai wilayahnya masing-masing. Baik Bapak Ibu semuanya, ini penyelenggaraan penerapan layanan konseling berhenti merokok di sekolah. Bapak Ibu yang kami hormati, upaya berhenti merokok di sekolah adalah pertama tujuannya Bapak Ibu semuanya terwujudnya kawasan tanpa rokok di sekolah atau madrasah yang kita sudah diskusikan tadi. Ada 8 kriteria bahwa madrasah atau sekolah dianggap sudah menerapkan kawasan tanpa rokok. Yang kedua adalah terlaksananya upaya promotif dan preventif dalam upaya pengendalian masalah merokok di lingkungan sekolah atau madrasah. Bahwa upaya promotif atau pencegahan Pak Guru atau penyuluhan di awal di sekolah-sekolah itu terutama untuk para siswa anak didik kita anak didik Bapak Ibu semuanya, putra putrinya itu perlu disampaikan terkait apa itu bahaya merokok itu penting sekali. Terkait ini adalah karena kita ketahui tadi disampaikan 18,5 di Banjarnegara itu usia anak-anak sekolah itu sudah merokok. Mereka sepertinya mungkin ada sebagian karena ikut-ikutan teman atau tidak gentle kalau tidak merokok, bahkan tidak keren, betul Bu, tidak keren, atau bahkan juga mereka tidak tahu apa sih bahaya merokok dari berbagai hal dari berbagai sebab mereka anak-anak putra putri kita yang masih sekolah itu kenapa sih merokok itu banyak berbagai sebab ikut-ikutan, mungkin lihat iklan di TV, mungkin iklan yang di TV kan macam-macam itu keren ya Bu. Nah itu menganggap mereka kalau nggak merokok tidak keren loh seperti yang di kasih contoh Bapak datanya tahu bapak datanya ada yang sudah mau merokok tapi sudah betul-betul loh. Ada juga yang bapak
saya merokok, gitu ya, saya tidak ketahuan istri atau putra putri saya. Bahkan juga saya tidak meminta untuk dibelikan terhadap putra putri saya untuk belikan rokok. Misalnya saya, saya minta tolong belikan rokok di warung, ada yang bilang dia merokok bapak. Tetapi tidak, istilahnya tidak meminta putra putrinya untuk belikan gitu ya, tidak belikan rokok. Itu seperti itu. Harapannya bapak itu semua bapak. Dan di sini ada yang merokok ya pak. Di sini tidak ada sekitar tidak ada. Harapannya adalah tidak ada bisa ada. Berarti bapak nanti biasa merokok berarti nanti penyampingan pak. Cara berarti merokok ada penyampingan. Karena di sini di kawasan institusi yang sudah menerapkan tadi tidak boleh merokok di tempat kerja. Ya, jadi khusus buat bapak yang merokok nanti berarti penyampingan, karena kita bilang penyampingan. Sudah siap ya pak? Ini apalagi istilah khusus yang kita orang Muslim sudah biasa ya, puasa di samping itu, bulan sudah di samping itu, tidak merokok, tidak dahar, tidak makan, tidak minum, samping ya bapak semuanya. Lalu tujuan yang ketiga bapak ibu semuanya, terlaksananya nanti harapannya terlaksananya layanan konseling bapak ibu terkait upaya teman rokok di lingkungan sekolah atau madrasah. Ini bapak ibunya sebagai pengawas nanti yang akan memberikan transfer ilmu kepada sekolah-sekolah agar sekolah memberikan atau bapak ibu gurunya memberikan layanan konseling terkait upaya berhenti merokok tersebut. Lalu yang keempat, setelah dilakukan UBM dan ada yang tidak bisa ditangani oleh bapak ibu guru nanti, itu bisa melakukan rujukan ke pelayanan kesehatan tingkat pertama yang kita kenal dan puskesmas di wilayah bapak ibu berada ya. Lalu yang kelima, harapannya adalah tersedianya data warga yang merokok di lingkungan sekolah atau madrasah bapak ibu semuanya untuk memantau berapa kenaikan tahun 2022-2023 apabila nanti sekolah-sekolah sudah mengumpulkan data terhadap sekolahnya, terhadap siswa-siswanya yang merokok, nanti bisa dijadikan suatu acuan dan kemudian untuk dianalisa. Untuk kedepannya untuk dijadikan tadi analisa intervensi yang cocok itu apa? Nanti sebetulnya jawabannya seperti itu. Karena kemarin itu sudah ada COVID dan COVID akhirnya 2 tahun tidak bisa memantau di sekolah-sekolah teman-teman kami. Makanya ini hanya mereview lagi Bapak Ibu semuanya dan nanti adalah pemangku kebijakan. Harapannya nanti kita nambah COVID-19 sudah lalu. Oh iya, nanti bisa berlanjut lagi Pak. Karena ini informasi beliaunya sudah. Begitu nih Bapak Ibu semuanya. Begitu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Nah, terima kasih. Harapannya marilah kita hidup tanpa rokok. Setuju Bapak Ibu semuanya? Bukan tanpa rokok, tapi hidup tanpa asap. Tidak apa-apa di sini. Yang penting tadi ada KPN, tidak apa itu. Itu suatu dia kita tadi berbicara terkait kesehatan, tidak apa-apa. Monggo ini adalah suatu pilihan Bapak Ibu semuanya, maju di tangan kanan, satu di tangan kiri. Gitu Bapak Ibu semuanya. Baik, ini ada kelihatannya kelas, tetapi mohon nanti penerapannya akan bermanfaat. Semoga aja penerapan inovasi emas teman-teman yang ada Bapak Ibu semuanya. Baik Bapak Ibu semuanya, sebelum ditutup ada rencana tidak lanjut Bu Pak yang perlu disepakati hari ini. Ini Bapak Ibu semuanya nanti sudah menyiapkan rencana tidak lanjutnya. Tetapi ini ada suatu draft Bapak Ibu semuanya yang nanti bisa disetujui, dikurangi Nanti kalau sudah bisa disetujui dan disepakati bisa ditindaklanjuti oleh Bapak Ibu semua. Baik, Mbak Lena. Saya mengatur pertemuan kali ini. Ini ada 5 draft Bapak Ibu semuanya terkait rencana tidak lanjut ya Bapak Ibu semuanya. Pertama adalah
mensosialisasikan, berkenan Bapak Ibu semuanya, mensosialisasikan kepada sekolah tentang pelaksanaan konseling upaya berhenti merokok dan menerapkan kawasan anti rokok. Setuju Bapak Ibu semuanya? Alhamdulillah dibungkus ya Bapak Ibu? Iya, bungkus. Lalu yang kedua, berkenan Bapak Ibu memantau instansi masing-masing dengan menggunakan observasi kawasan tanpa rokok dan berkolaborasi dengan puskesmas setempat. Setuju Bapak Ibu semuanya? Paling nggak instansi Bapak nanti diobservasi dulu. Saya tidak memantau kami sekolah tidak kan, hanya kami tentang kepala boleh tidak sekolah. Bisa pindahannya Pak? Skorwil Pak. Skorwil Pak. Makanya perlu mungkin perencanaannya Pak Korwil udah skorwil. Oh, apa nih aku berbeda. Kalau menurut saya sepakat Bu, cuma kan tingkat kekerasan kita tidak tahu. Banyak yang artinya kami tetap berupaya tapi tidak menjanjikan efektivitas sekian persen itu berarti juga. Karena ini baru saya kami ini sekarang ini dengan jumlah yang sangat terbatas, sekolahnya banyak, persoalannya kurang, maka kami tetap sepakat tapi akan berusaha tapi semampu kami. Baik Pak, Bapak tidak sendirian, ada teman kami berkolaborasi dengan Puskesmas. Berkolaborasi dengan puskesmas. Maksudnya kalau dengan puskesmas oke, tapi yang proaktif puskesmas. Ini Bu perlu diketahui ini makanya dari kami istilahnya mengiyakan tapi tidak jelas. Ini kondisi real sekarang ya Bu perlu diketahui. Jadi tupoksi konten terutama yang kalau yang pendes kami kurang tahu. Sekarang ini tugasnya itu luar biasa, apalagi banyak yang satu kecamatan itu yang satu. Contohnya saya ya. Contohnya kami banyak anak pensiun, bahkan kami di sekolah yang rencananya seminggu sekian hari ternyata banyak yang tidak terlaksana. Makanya kalau misalnya kami berjalan kolaborasi, saya dengan puskesmas satu biasa komunikasi umum biasa. Cuma kalau artinya kami yang proaktif itu yang kami belum tahu belum sama-sama apa tidak. Bukan semata-mata komitmen tapi terbatas tenaga. Baik Pak, keterbatasan tenaga memang dimanapun keterbatasan tenaga sama. Cuma itu tadi Pak, striknya Bapak istilahnya sebagai pembina atau pengawas sekolah. Bapak tidak bisa, tapi Bapak punya kewenangan untuk memberikan suatu menyalurkan ini penerapan kawasan tanpa rokok kepada sekolah-sekolah. Secara teknis Bapak nanti bisa berkolaborasi dengan petugas puskesmas. Secara teknis Bapak. Secara teknis yang penting Bapak Ibu semuanya sebagai pemangku kebijakan ini sudah menginformasikan, mensosialisasikan kepada sekolah atau madrasah di wilayah Bapak Ibu. Ini loh kawasan tanpa rokok dan sekolah memang harus melaksanakan upaya berhenti merokok. Kalau yang kita jelaskan dulu, kami kalau yang sifatnya artinya kolektif jelas kami di rapat pun selama ini sudah dan akan dengan hasil ini. Cuma yang tadi itu kan istilahnya tidak hanya korwil tapi pemantauannya ke semua sekolah yang itu yang kami tidak sanggup. Tapi kalau menyampaikan sosialisasi jelas kami amanah hari ini insya Allah kami laksanakan. Cuma yang secara teknis tadi yang kami sampaikan tadi Bu Rasa di sini pun bisa melakoni. Itu bukan hanya saya tapi teman-teman seperti itu. Tapi dengan niat yang baik, insya Allah komitmennya juga sama. Cuma yang saya sampaikan tadi kan kondisi real seperti itu. Terima kasih Pak ya. Ini saya memangku kewajiban saya sudah sampaikan bahwa ini observasi ini yang perlu Bapak ketahui. Walaupun secara teknis nanti sekolah dan berkolaborasi dengan teman puskesmas itu yang akan melaksanakan observasi. Misalnya Pak B, nanti berkolaborasi mungkin di Cawel, mungkin nanti teman kalian puskesmas akan meminta bantuan salah satu dari Polres Cabe, mungkin salah satu yang mungkin Bapak sudah sosialisasikan terkait ini pasti nanti akan sebagai penguat. Nah, ini ada Polres Cabe gitu kan? Gitu Pak, sebagai penguat pelaksanaan penerapan kawasan tanpa rokok di
sekolah di wilayah Bapak Ibu semua. Gitu ya Pak, terima kasih. Secara teknis memang nanti kolaborasi dengan teman kami. Saya yakin itu sesuai dengan jadwal Pak. Nggak perlu misalnya di grupnya Bapak ada berapa sekolah Pak? Saya 28 plus 33 sendiri. Nanti teman kami biasanya mau membagi Pak. Kalau kami tahu itu dibagi 12 dan dibagi 20. Paling enggak mungkin cukup sebulan mungkin 4 atau 2 sekolah. Itu tidak semuanya dulu dalam satu jangkauan waktu. Mereka akan membuat jadwal berapa sekolah yang akan dituju. Dan sesuai dengan komunikasi. Oh Bu, ternyata hari ini saya tidak bisa silakan ke puskesmas monggo. Saya sudah bersosialisasikan teman-teman di sekolah, Bapak Ibu guru yang di sekolah misalnya. Insya Allah mereka akan welcome kalau dari komunitas sudah bersosialisasi. Seperti itu Pak. Semoga aja nanti lancar Pak. Istilahnya jangan apa ya? Jangan di awal dulu nggak optimis gitu ya. Berarti itu tadi Pak. Insya Allah ya saya selama ada pencarian optimis. Dengan tadi Pak ya. Insya Allah ya. jadi optimis. Saya bertahan Pak. Dan berpeluang Saya bingungnya cuma bagi waktu itu. Jadi yang mungkin sama dengan puskesmas dinasihat saya jumlah personelnya terbatas, tuntutan dari atas semakin banyak, bahkan undangan yang sifatnya dadakan, yang sifatnya lintas sektoral itu sangat sering. Makanya iya Pak, sama Pak, sama. Tapi marilah kita apa ya dengan apa ya dengan optimis tadi, insya Allah optimis dulu, kita semangat dulu. Pasti kalau semangat dulu energi tidak akan terbuang ke Bismillah. Optimis dulu. Tadi waktu prosentasenya belum 100% di tahun ini, baru mungkin ada catatan mungkin 50% dulu gitu kan awal gitu kan, tidak langsung 100%. Ya, Pak. Terima kasih. Lalu yang ketiga, nah ini judulnya sekolah yang berkolaborasi dengan teman kami yang di puskesmas itu melakukan screening perilaku merokok. Jadi yang saya sampaikan tadi Bapak Ibu harus mengetahui apa loh screening poin-poinnya yang harus dilakukan ya. Tapi harapannya nanti Bapak Ibu berkewajiban menyampaikan, ya. Mohon Bapak Ibu para korwil dan pendais, ya, pengawas pendais di wilayah masing-masing menyampaikan ini loh ada form screeningnya itu seperti ini untuk anak didik sekolah-sekolah dan itu tidak Bapak Ibu semuanya. Baik ya Bapak Ibu semuanya, setuju Pak? Terima kasih. Lalu keempat, sekolah atau madrasah nanti harapannya melaksanakan konseling upaya berhenti merokok. Bertahap juga Pak. Maksimal 2 bulan setelah pertemuan ini sampai Pak pelaksanaannya minimal atau maksimal? Sanggup ya. Bapak guru yang melaksanakan, jadi Bapak Ibu guru dari sekolah, ya. Bukan Bapak. Saya satu tok. bukan hanya saya, Bu, banyak. Oh banyak. Banyak. Baik. Konfirmasi itu dulu bulan dengan pilihan kan? Iya, sama. Beda nama tapi tupoksinya sama. Baik, terima kasih yang keempat. Lalu yang kelima, ya, sekolah atau madrasah menerapkan kawasan tanpa rokok sesuai dengan Kabupaten Banjarnegara yang formnya juga sudah tertuang yang di Bapak Ibu semuanya, ini observasi tadi. Poin-poinnya sudah tertuang di situ. Harapannya Bapak Ibu semuanya, syukur-syukur di wilayah Bapak Ibu semuanya 100% sekolah-sekolahnya atau madrasah-madrasahnya melaksanakan kawasan tanpa rokok penerapannya. Tapi kalau belum ya penerapan lah, paling enggak sudah 50%-nya secara awalnya ada target ini. Oh, akreditasi juga ada target ya Pak, ada target akreditasi dasar, utama, ya kan, paripurna. Begitu juga mungkin bertahap juga sesuatu yang anggaplah ini review lagi, langsung mengawali 100% juga sulit. Tapi alhamdulillah kita bisa mencapai 100%. Tapi bukan berarti tidak bisa dilakukan. Saya yakin pasti bisa dilaksanakan walaupun targetnya itu belum 100%. Itu Bapak Ibu semuanya. Yang kelima, yang keenam, adakan tambahan Bapak Ibu semuanya. Cukup
Bapak Ibu semuanya? Difokuskan ya Bapak Ibu semuanya yang sudah disepakati ini bisa ya Pak, nanti bisa Pak. Coba Bapak Ibu semuanya terima saja. Cukup? Tidak ada tambahan nih. Baik. Boleh Bapak Ibu semuanya yang maksimal apa jadi? Yang maksimal mana Pak? Yang berapa? Masih di sini. Bulan 1 Desember itu pas mulai. Mulai apa Pak? Bulan Juli. Kan kalau tidak itu Bapak sudah ditransferkan ke yang lain. Kan paling tidak Bapak sudah mau berkali gitu ya sebelum pensiun. Apa jadian dia betul? Apa jadian hanya ibu siapa Bu? Siapa Ibu? Jadi ya. Bus Pak sebagai anak jaya sebelum pensiun. Baik sepakat. Baik Bapak Ibu semuanya kita hari ini sudah menyepakati 5 rencana tidak lanjut. Harapannya semoga bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk anak didik, siswa-siswi di sekolah maupun di madrasah, agar kedepannya tidak ada lonjakan tingkatan kenaikan jumlah usia anak sekolah yang karena kita ketahui bahwa mereka adalah harapan bangsa. Jadi Bapak Ibu sepakat? Baik. Terima kasih Bapak Ibu semuanya sudah hadir memenuhi undangan dari Kepala Dinas kami dari awal sampai menjelang jam 1 ya Mbak. Terima kasih banyak atas kehadirannya Bapak Ibu semuanya. Kami selaku penyelenggara panitia yang menaungi Kerjina sama kepentingan hidup orang rapat orang nanti buatan nyanda orang nyanda mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Semoga di lain waktu kita bisa berjumpa lagi dalam keadaan sehat walafiat di acara yang berbeda. Semoga yang hadir di hari ini diberikan umur panjang yang barokah, rezeki banyak yang barokah, keluarga yang sakinah. Sugeng Kondur, selamat sampai tujuan. Bapak Ibu percaya sebelum kondur di belakang sudah disiapkan makan siang Bapak Ibu semuanya dan ada transportasi yang nanti akan dipanggil oleh teman kami Satina yang akan mengusulkan cukup waktu begini dan akan mengambil satu demikian yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.